Ya, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemrograman. Ya, yang pertama untuk tujuannya, untuk dasar pemrograman untuk Java, untuk menganalisa program Java. Ini yaitu public class hello. Untuk class-nya hello, dan ini tipenya string. Sistem out itu untuk menampilkan kata-kata hello world. Dan ini untuk tulisan komentar C++ style. Ini pernyataan adalah salah satu atau lebih baris kode yang diakhiri dengan semikolon. Sebagai contoh, yaitu sistem out println hello world. Dan ini contohnya juga. Dan ini Java identifier, yaitu suatu tanda yang mewakili nama variabel, metode, class, dan sebagainya. Contoh dari identifier itu hello, main, system out. Pendeklarasian Java adalah case sensitive. Hal ini berarti bahwa identifier hello tidak sama dengan hello. Maksudnya ini adalah hello dalam arti huruf besar, dalam penggunaan huruf besar, dan ini hello penggunaan huruf kecil. Identifier harus dimulai dengan salah satu huruf underscore atau tanda dolar. Hurufnya dapat berupa huruf besar maupun huruf kecil atau nomor 0 hingga 9. Dan ini berbagai macam keyword dalam Java. Banyak macam keyword dalam Java yang memang berat kalau kita akan menghafalkan keyword-keyword dalam Java. Tapi suatu saat kita pasti akan mengerti kalau kita terbiasa dengan penggunaan seperti ini, seperti double, for. Ini akan sering kita temui. Go to, break, char, class, cons, case, long, float, masih banyak-banyak lagi untuk penggunaan keyword dalam Java. Dan ini untuk catatan, true or false dan null bukan termasuk kata kunci, tetapi mereka tuh termasuk kata-kata khusus. Jadi Anda tidak dapat menggunakan mereka dalam sebagai nama variabel pada program Anda. Ini Java literal. Literal adalah tanda bahwa tidak terjadi perubahan atau cons. Macam-macam literal itu ada integer literal, floating point literal, boolean literal, karakter literal, string literal. Ini integer literal. Ada beberapa format, yaitu desimal berbasis 10, hexadesimal berbasis 16, oktal berbasis 8. Dan ini untuk angka desimal, kita tidak memerlukan notasi khusus. Kita hanya menulis angka desimal seperti apa adanya. Untuk angka hexadesimal, hal itu harus ditandai dengan 0x atau 0x dalam huruf besar. Untuk oktal ditandai oleh 0. Sebagai contoh, mewakili angka 12, penulisan dalam bentuk desimalnya adalah 12, sementara dalam hexadesimal adalah menjadi 0xc, dan dalam oktal nilai tersebut sama dengan 014. Floating point literal. Floating point literal mewakili bentuk desimal dengan bagian yang terpisah
Sebagai contoh adalah 3.14115. Floating point literal dapat dinyatakan dalam notasi standar atau scientific. Sebagai contoh 58345 dinyatakan dalam notasi standar, sementara 58345E2 dinyatakan dalam notasi scientific. Default floating point literal mempunyai tipe data double yang dinyatakan dalam 64 bit untuk menggunakan ketelitian yang lebih kecil 32 bit float hanya dengan menambahkan karakter F atau F yang besar. Sama aja. Nah, ini boolean literal. Boolean literal hanya memiliki dua nilai, yaitu true or false. Karakter literal ini diwakili oleh karakter single Unicode. Karakter Unicode adalah 16 bit karakter set yang menggantikan 8 bit ASCII. Karakter set Unicode memungkinkan penggunaan simbol dan karakter khusus dari bahasa lain. Ini string literal. Contoh string hello world. Tipe data primitif ini macam-macam. Ini ada boolean untuk bentuk logika, untuk tekstualnya char, byte, short, int, long, integral. Untuk floating point ini double and float. Dan logika boolean, tipe data boolean diwakili oleh dua pernyataan, hanya dua, yaitu true atau false. Textual char, tipe data char diwakili oleh karakter single Unicode. Tipe data ini harus memiliki ciri berbeda dengan tanda single quotes. Dan ini integer, byte, short, integer dan long. Ini untuk ring-ringnya. Ini yang 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit. Dan ini ring ya. Bisa kalian lihat terlebih dahulu. Ini floating point, float and double. Kalau A at exponential value, F float, D double. Ini juga untuk ring tipe data floating point. Dan ini variabel adalah item yang digunakan data untuk menyimpan pernyataan objek. Variabel memiliki tipe data dan nama. Tipe data menandakan tipe nilai yang dapat dibentuk oleh variabel itu sendiri. Nama variabel harus mengikuti aturan untuk identifier. Untuk deklarasi dan inisialisasi variabel ini untuk menampilkan data variabel seperti di awal saya telah menjelaskan, sistem out itu untuk menampilkan println atau print. Silakan kalian coba supaya mengerti perbedaan println dan print. Hampir sama, cuma ada perbedaan sedikit. Yang satu langsung turun ke bawah untuk sistem out berikutnya, untuk tampilan berikutnya. Kalau yang satu posisinya agak berbeda, langsung ada di posisi, misalnya contoh ini, harusnya kita kalau enter langsung ke sini, ini kadang masih di sini dulu, cuma ada perbedaan sedikit. Ini akan baris baru pada akhir data untuk dikeluarkan, sementara yang selanjutnya tidak. Jadi yang satu masih turun baris baru, kalau yang satu sudah
akan tetap pisah. Ini operator aritmatika. Bisa kalian lihat. Nah, saya yakin semua pasti pada tahu untuk operator aritmatika ini. Ini contoh operator aritmatika, contoh program ya. Ini operator increment dan decrement. Ini operator relasi. Lebih kurang, lebih dari atau sama dengan, kurang dari, sama dengan atau tidak sama dengan. Ini contohnya operator relasi. Ini operator logika. Ada ini logika N, boolean logika N. Ini OR, ini boolean logika OR, boolean logika eksklusif OR, dan NOT. Ini jika boolean logika N atau boolean N true true, true false, false true, false false, false. Jadi kalau benar maka benar, salah itu salah. Untuk logika OR, benar true, salah benar true, benar salah true. Jadi kalau intinya kalau salah, selain itu benar. Untuk logika eksklusif OR, yang salah jika benar-benar atau salah maka salah, lain itu benar. Ini untuk not, kalau true salah, jadi kalau benar salah, benar salah benar. Ini operator kondisi. Jadi operator ternary berarti bahwa operator ini memiliki 3 argumen, yaitu membentuk suatu ekspresi bersyarat. Struktur penyataan yang menggunakan operator kondisi adalah ini, XP1 adalah suatu pernyataan boolean yang memiliki hasil yang salah satunya harus berupa nilai true atau false. Yang kedua merupakan hasil operasi yang benar false. Ketiga merupakan hasil operasinya. Ya. Ini untuk flowchart. Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih. Harap dibaca-baca lagi supaya berguna, penjelasan saya ini berguna untuk kalian semua. Terima kasih.